lain-lain. Jika SDA dikelola dengan baik, maka akan menghasilkan manfaat dengan jangka yang panjang. Namun, jika SDA dikelola dengan dieksploitasi dengan kurang baik, maka akan menghasilkan merusak lingkungan, salah satunya hutan gundul, pencemaran, dan manfaatnya akan tidak bertahan lama. Stop dulu dong. Masalahnya di masa kini SDA dikelola dengan banyak perusahaan besar, tidak dikelola dengan masyarakat lokal. Lalu apa itu APBN dan APBD? APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara, yakni dana dari pemerintah pusat. Sedangkan APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah, yakni dana dari pemerintah daerah. Kalau dana APBD dan APBN dikelola dengan baik, seperti untuk sekolah dan kesehatan, maka pembangunan bisa berjalan dengan tepat. Namun, jika pengelolaan dana tidak berjalan dengan efektif, maka pembangunan bisa menjadi lambat dan tidak bisa dirasakan oleh semua masyarakat. Tujuan utama pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, kalau pendapatan di sana meningkat, maka masyarakat kebutuhannya tercukupi. Nah, kalau pendidikannya meningkat, guru dan siswa yang ada di sana lebih cerdas dan lebih pandai. Nah, yang terakhir, kalau layanan kesehatannya juga meningkat, maka angka kematiannya juga turun. Namun, hambatannya adalah letak geografisnya yang cukup kecil dan infrastrukturnya yang kurang merata atau belum merata. Ketimpangan artinya tidak merata. Kalau misalkan pembangunan hanya difokuskan di wilayah kota saja, misalnya Jayapura, maka wilayah pedalaman akan tertinggal. Kalau misalnya infrastruktur tidak merata, maka ada kesenjangan di antara wilayah yang maju dengan wilayah yang tertinggal. Contohnya, di kota tersedia listrik, internet, dan fasilitas sekolah yang lengkap, sedangkan di pedalaman fasilitas apapun masih terbatas. Arah pembangunan di Papua seharusnya bila berfokus kepada sumber daya manusia, maka pendidikan dan kesehatan ditingkatkan. Bila berfokus kepada lingkungan, maka hutan dan alam akan tetap lestari. Bila melibatkan masyarakat lokal, maka pembangunan akan menjadi lebih adil. Dan bila pembangunan disesuaikan dengan wilayah sekitar, maka pembangunan juga akan lebih efektif. Jadi, apa sih kesimpulan singkat dari semua ini? Jadi, Papua kaya akan sumber daya alam, namun belum semua dinikmati oleh masyarakat. Dana sudah ada, namun pengelolaannya menjadi tantangan. Pembangunan sudah ada, namun belum rata. Maka, pembangunan berkelanjutan harus adil, ramah lingkungan, dan fokus ke kesejahteraan masyarakat. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.